Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Wahiromedanti dari Prodi D3 Kebidanan Semarang semester 1. Nomor NIM saya P1337424120053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua materi dengan judul Sistem Reproduksi Wanita dan Sistem Perkemihan atau biasa kita sebut dengan sistem urinaria guna menyelesaikan tugas ujian praktik fisiologi. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi tentang fisiologi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna. Nah, sebelum membahas tentang organ genitalia eksterna, saya akan sedikit menjelaskan tentang vulva, yaitu tempat bermuaranya sistem urogenital dan memiliki struktur yang terletak di atas osteitis pubis dan meluas ke kaudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Fungsi dari vulva sendiri sebagai indera raba atau sentuhan dan menghasilkan cairan untuk membasahi dan melicinkan permukaan vulva. Berikut adalah gambar dari organ genitalia eksterna. Selanjutnya, masuk ke organ genitalia eksterna. Yang pertama ada mons pubis atau biasa kita sebut dengan mons veneris, mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis dan diliputi oleh rambut. Yang kedua ada labia minora, yaitu struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan ketebalan 0,5 sampai 1 cm. Yang ketiga ada klitoris, merupakan bagian erektil disanggah oleh dua krura yang melekat pada osteitis pubis disertai bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Kemudian yang keempat ada vestibulum, merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Berikut saya sajikan gambar tentang himen atau selaput darah. Selaput darah sendiri adalah jaringan tipis yang terletak di lubang vagina wanita dan merupakan opening vaginal. Yang kelima ada vagina, merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Ada perineum, yang terdapat banyak struktur yang menyokong perineum. Di antaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma urogenital. Kemudian selanjutnya kita masuk ke organ genitalia interna. Pada organ genitalia interna sendiri ada 4 organ penting. Yang pertama ada uterus, kemudian tuba uterina atau biasa disebut tuba fallopi, kemudian ada ovarium, dan yang terakhir ada vagina. Masuk ke uterus. Letak uterus sendiri terdapat dalam pelvias minor antara vesika urinaria dan rektum. Bisa dilihat gambar uterus, dan ini merupakan gambaran uterus dari beberapa usia ya, mulai dari bayi hingga masa tua. Uterus sendiri terdiri dari corpus uteri dan cervix uteri. Corpus uteri
merupakan bagian badan uterus yang paling utama dan terbesar. Korpus uteri akan tampak menyempit di bagian bawahnya dan berlanjut sebagai serviks. Kemudian ada serviks uteri atau yang biasa disebut serviks, yaitu bagian penonjolan ke dalam vagina pada dinding depan uterus dan terdiri dari dua bagian, yaitu pars vaginalis atau portio cervix dan pars supravaginalis atau bagian serviks uteri yang terletak di atas vagina. Pintu saluran serviks yang berada di dalam uterus disebut ostium uteri internum, sedangkan pintu yang berada di vagina disebut ostium uteri externum. Fungsi dari uterus. Yang pertama ada fungsi endometrium, yaitu menyiapkan dan ikut bekerja untuk proses nidasi dan ikut memelihara plasenta. Yang kedua ada myometrium, yaitu menghisap spermatozoa yang diejakulasikan waktu koitus untuk melancarkan aliran sperma menuju infundibulum dan meluruhkan embrio, plasenta waktu lahiran atau keguguran dan haid. Kemudian ada tuba uterina atau yang disebut tuba Fallopi memiliki fungsi menghubungkan ovarium dan uterus sebagai jalan sel telur dan tempat fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum atau pars ampularis. Pada tuba Fallopi ini juga terjadi fertilisasi. Kemudian tuba Fallopi sendiri berukuran 7–14 cm dan dapat dibagi menjadi isthmus, ampula, dan infundibulum. Next, bagian-bagian tuba Fallopi ada pars interstitialis atau intramuralis, yaitu bagian yang berjalan dalam dinding uterus, mulai ostium internum tuba. Kemudian ada pars ischmica, yaitu bagian dengan lumen tersempit, terdapat sphincter uterotuba pengendali transfer gamet. Ada pars ampularis, yaitu bagian yang sedikit lebar sebagai tempat bertemunya ovum dan sperma berbentuk huruf S. Dan yang terakhir ada infundibulum, yaitu ujung tuba dengan umbai-umbai fimbriae dan lubangnya tersebut ostium abdominale tubae. Kemudian selanjutnya ada ovarium. Nah, ovarium sendiri memiliki fungsi sebagai memproduksi oosit sudah usia pubertas dan juga menghasilkan dua jenis hormon. Yang pertama ada hormon estrogen dan ada hormon progesteron. Hormon tersebut akan saya bahas di belakang. Kemudian ovarium sendiri itu ada dua, ada di kanan dan ada di kiri. Terdiri atas bagian luar atau korteks dan bagian dalam disebut dengan medula. Pada korteks terdapat folikel primordial, dan pada medula terdapat pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfe. Fungsi lain dari ovarium yaitu sebagai kelenjar eksokrin atau menghasilkan sel telur yang disebut ovum, dan sebagai kelenjar endokrin yang menyekresikan estrogen dan progesteron. Sel-sel yang dimiliki oleh ovarium sendiri ada oogonium, kemudian ada oosit primer, ada oosit sekunder, dan ootit, serta ovum. Lanjut, yang terakhir ada vagina. Fungsi vagina sendiri yang pertama sebagai saluran keluar dari uterus yang dapat mengalirkan darah haid dan sekret dari uterus. Kemudian yang kedua untuk organ kopulasi, dan yang ketiga sebagai jalan lahir. Selanjutnya, pengaturan hormon wanita. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan gonadotropin, releasing factor,
merangsang hipofise untuk melepaskan gonadotropin dan prolaktin inhibitory hormon untuk menekan produksi prolaktin. Kemudian hipofis anterior menghasilkan 3 hormon. Maaf, saya ulangi, menghasilkan 3 hormon. Yang pertama ada follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovum. Kadar hormon follicle stimulating ini yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi, serta adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Kemudian yang kedua ada luteinizing hormone, yaitu hormon yang diproduksi dan dilepaskan di kelenjar hipofisis anterior. Fungsi dari hormon ini adalah mengendalikan ovarium pada wanita dan testis pada pria yang dikenal sebagai gonad. Yang ketiga ada prolaktin, yaitu untuk meningkatkan produksi ASI, dan selain itu juga berperan dalam produksi sperma pada pria. Apabila kita kekurangan hormon prolaktin di dalam tubuh kita, maka akan bisa muncul beragam gangguan kesehatan. Begitupun jika kelebihan hormon prolaktin juga akan dapat memunculkan gangguan kesehatan. Next. Nah, ada hormon estrogen. Hormon estrogen sendiri pada ovarium berfungsi memicu pematangan folikel dan ovum. Kemudian pada vagina berfungsi sebagai perubahan selaput lendir vagina dan memperbanyak sekresi. Kemudian pada serviks memperbanyak sekresi selular serviks sehingga memicu pergerakan sperma. Dan pada payudara, hormon estrogen itu berfungsi sebagai proliferasi pada mamae, memicu pertumbuhan rambut pubis dan ketiak. Next, ada hormon progesteron pada endometrium sebagai perubahan sekresi endometrium, dan pada serviks berfungsi mengurangi sekret atau peningkatan viskositas. Pada miometrium berfungsi sebagai mengurangi tonus sehingga uterus tenang. Lalu pada payudara membentuk lobius dan alveolus alveolus. Maaf, saya ulangi. Pada payudara membentuk lobulus dan alveolus alveolus. Yang terakhir di ovarium berfungsi sebagai penanggung jawab melepaskan sel telur dari ovarium pada saat proses pembuahan. Next. Nah, ini ada siklus menstruasi, dapat kita lihat bersama. Ini adalah harinya, fase harinya. Kemudian ini adalah aktivitas dari ovarian. Kemudian ini adalah hormon yang bekerja pada siklus menstruasi, dan ini merupakan endometrium. Next, saya akan jelaskan tentang fase-fase dari grafik yang sudah kita saksikan tadi. Yang pertama ada fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar dari vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung dari selama 4 hingga 6 hari. Pada tahapan ini biasanya wanita merasakan beberapa gejala seperti nyeri perut bawah dan punggung akibat rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Kemudian ada fase folikular, yaitu terjadi sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum dan sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium semakin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dan sampai dari 28 hari dalam siklus menstruasi. Umumnya lama waktu yang dihabiskan pada tahapan ini akan menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita nantinya akan berlangsung. Lanjut, ada fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sel sperma.
Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sperma dan sudah dibuahi, kehamilan pun bisa terjadi. Pada masa ovulasi ini menandakan bahwa masa subur wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikut dimulai. Jadi, jika sepasang suami istri ingin merencanakan kehamilan, ini merupakan fase yang tepat untuk melakukan pembuahan. Kemudian ada fase luteal, yaitu fase setelah fase ovulasi. Folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim, dan kemudian fase ini dikenal dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Demikian dari materi dari sistem reproduksi wanita, kita lanjut ke sistem perkemihan atau sistem urenaria. Selanjutnya, sistem perkemihan. Yang pertama ada organ ginjal. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, ginjal manusia dapat membentuk urin dengan kadar zat terlalu total atau osmolalitas yang lebih tinggi atau rendah dibandingkan plasma. Kemudian yang kedua, ginjal mengatur komposisi dan volume cairan ekstrasel. Yang ketiga, ginjal mengatur jumlah natrium dalam tubuh dengan mengekspresikan dalam jumlah tertentu untuk mempertahankan homeostatis. Yang keempat, plasma darah disaring oleh glomerulus dengan kecepatan tinggi dan di tubuh ginjal berbagai zat direabsorpsi dan atau disekresikan sehingga akan diekspresikan dalam jumlah yang tepat. Fisiologi ginjal. Yang pertama ada arteri ginjal yang berfungsi untuk membawa darah ke dalam ginjal. Kemudian ada vena ginjal berfungsi untuk membawa darah keluar dari ginjal menuju ke pembuluh vena cava inferior. Kemudian ada korteks, yaitu tempat yang menjadi muara urin berasal. Kemudian ada ureter, saluran untuk mengalirkan urin yang sesungguhnya dari ginjal ke kandung kemih. Bentuknya silinder seperti saluran muskuler. Kemudian ada pelvis, yaitu penampung sementara urin sesungguhnya. Anatomi ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ berbentuk seperti kacang atau bean-shaped, terletak di sisi kanan dan kiri bawah tulang rusuk bagian belakang. Terletak setinggi vertebrata, kemudian ginjal kanan terdesak hati sehingga terletak lebih rendah dari ginjal kiri. Berat ginjal dewasa kurang lebih 150 gram atau kurang lebih 0,5% berat badan total. Ukurannya sekitar 12 kali 6 kali 3 sampai 4 cm. Pada ginjal pun ada 3 lapisan jaringan penunjang yang melapisi bagian luar ginjal. Yang pertama ada kapsul ginjal, yaitu fibrosa atau transparan. Kemudian kapsul adiposa yang berisi massa lemak, dan fascia renal, yaitu jaringan penunjang fibrosa tebal. Fungsi ginjal yang pertama adalah menyaring dan membuang kotoran dari tubuh. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Dan yang ketiga, membuat sel darah merah. Dan yang keempat, mengontrol tingkat keasaman darah. Berikut adalah gambar dari nefron yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini. Jadi nefron sendiri merupakan unit dasar struktural dan fungsional dari ginjal. Nefron juga menjadi tempat darah disaring. Di dalam nefron terdapat glomerulus, yaitu merupakan tempat di mana darah akan disaring dan zat-zat yang masih berguna akan digunakan kembali oleh tubuh. Sedangkan yang dibuang akan dilanjutkan untuk dikeluarkan sebagai urin. Kemudian ada kapsula Bowman, yaitu berbentuk seperti kapsul atau kantung dan berfungsi untuk membungkus glomerulus. Kemudian ada tubulus contractus proximal, yaitu menghasilkan urin sekunder. Kemudian ada lengkung Henle berbentuk melengkung.
penyaringan sebagai penghubung antara tubulus contractus proximal dan tubulus contractus distal. Kemudian ada tubulus contractus distal, yaitu urin berupa urin sekunder dan melepas zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Kemudian ada tubulus collectivus, yaitu bagian terakhir pada nefron. Ada juga medula, yaitu piramida-piramida yang terletak pada lengkung Henle. Kemudian ada korteks, tempat yang menjadi muara urin berasal. Selanjutnya ada fisiologi ureter. Ureter tersebut lanjutan dari renal pelvis, panjangnya antara 10 sampai 12 inci atau sekitar 25 sampai 30 cm. Diameternya pun hanya sekitar 1 mm sampai 1 cm. Kemudian ureter sendiri terdiri atas dinding luar yang fibrus, kemudian lapisan tengah yang berotot, dan lapisan mukosa sebelah dalam. Fisiologi ureter. Nah, ureter ini memiliki fungsi yang penting, yaitu menghantarkan urin dari ginjal menuju kantung kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos sirkuler dan longitudinal menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik atau berkontraksi setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih, kemudian disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Sewaktu masuk kandung kemih, dinding atas dan dinding bawah ureter akan tertutup. Pada saat kandung kemih penuh akan terbentuk katup atau yang disebut dengan valvula yang mencegah kembalinya urin dari kandung kemih. Pada ureter terdapat tempat yang ukuran diameternya itu relatif lebih sempit dibandingkan tempat yang lainnya. Tempat tersebut diantaranya adalah pada perbatasan antara pelvis renalis dan ureter atau pelvico yang disebut ureter junction. Kemudian pada persilangan ureter dan arteri iliaca di rongga pelvis atau flexura marginalis. Kemudian ada pada saat ureter masuk ke dalam kandung kemih atau utero yang disebut dengan vesico junction. Nah, di ketiga tempat tersebut, batu ginjal atau benda-benda yang lain yang berasal dari ginjal seringkali tersangkut. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lain yang termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh, cairan urin yang diproduksi oleh ginjal akan bermuara terlebih dahulu di kandung kemih. Nah, urin itu sendiri adalah hasil saringan dari limbah dan cairan dari darah. Fungsi kandung kemih ini menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Atau yang biasa kita sebut dengan buang air kecil ya. Kemudian kandung kemih dapat menampung urin sebanyak 400 sampai 600 mm. Jadi inti dari fungsi kandung kemih sendiri yaitu menyimpan urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat berhubungan dengan ligamen vesica umbilicalis medium. Seperti ini gambarnya. Nah, kandung kemih ini dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang symphysis pubis di dalam rongga pinggul. Kemudian dalam kandung kemih terdapat 3 bagian. Yang pertama fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectosificale yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens vesica seminalis dan prostate. Kemudian ada corpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Kemudian ada vertex, bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamen vesica umbilicalis. Yang keempat, uretra. Nah, uretra adalah saluran yang berhubungan dengan kantung kemih di lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Kalau di pria, fungsi dari ureter sendiri juga sebagai sistem reproduksi, yaitu saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita sendiri berukuran sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Karena pria memiliki uretra yang lebih panjang, wanita pun memiliki resiko lebih besar terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih.
Dan uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica terletak pada sebelum kelenjar prostat, kemudian ada pars prostatica yaitu terletak di prostat. Nah, di sana itu terdapat tumpukan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga ada pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulboretralis. Kemudian yang keempat ada pars sponggiosa atau carvenosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosus penis. Ada 3 mekanisme pembentukan urin ya. Untuk yang pertama, filtrasi glomerulus. Nah, filtrasi ini terjadi di glomerulus merupakan proses penyaringan besar-besaran plasma atau hampir bebas protein dari kapiler glomerulus ke dalam kapsula albumen. Jadi di glomerulus nanti darah kotor yang masuk itu disaring, kemudian darah yang bersih atau yang bisa digunakan dikeluarkan, dan cairan hasil dari penyaringan tersebut akan dibuang yang berwujud seperti urin atau berwujud menjadi urin. Kemudian ada reabsorpsi tubulus, yaitu perpindahan zat dari lumen tubulus menuju plasma kapiler peritubulus. Kemudian ada sekresi tubulus, yaitu perpindahan zat dari plasma kapiler menuju lumen tubulus. Nah, ini gambarnya. Saya akan coba menjelaskan melalui gambar. Jadi, darah kotor masuk ke dalam ginjal. Nah, ini. Kemudian terjadi penyaringan di glomerulus. Nah, untuk darah yang bersih akan dikeluarkan yang sudah disaring, sedangkan cairan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh atau tidak berguna untuk tubuh dikeluarkan menuju tubulus contortus proximal, kemudian menuju lengkung Henle, lalu ke tubulus contortus distal dan menuju ke tubulus collectivus kemudian keluar sebagai urin. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa dievaluasi oleh Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.